Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fadila Azhar. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang peralatan penyimpanan arsip. Pengertian peralatan penyimpanan arsip. Apa itu peralatan penyimpanan arsip? Peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Peralatan ini pada umumnya tahan lama atau dapat digunakan bertahun-tahun karena dibuat dengan bahan yang kuat seperti logam, kayu, besi, plastik, dan sebagainya. Apa sih fungsi peralatan kearsipan? Fungsi peralatan kearsipan sebagai sarana penyimpanan berkas yang aman, sebagai sarana pelindung berkas dari bahaya kerusakan, sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan. Untuk mengelompokkan berkas-berkas dengan rapi, dapat diterapkan dengan sistem abjad, tanggal, pengarsipan, nomor, dan sebagainya. Macam-macam peralatan penyimpanan kearsipan. 1. Filing cabinet. Filing cabinet adalah peralatan kearsipan yang biasa digunakan untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Filing cabinet ini bisa terbuat dari plastik, logam, atau kayu. Di bagian laci biasanya menggunakan semacam slide untuk mempermudah ketika membukanya. Lalu, ada semacam pengunci untuk mencegah laci ketarik keluar hingga lepas. Mekanisme sederhana ini sangat membantu untuk buka tutup laci. Di depan laci, biasanya ditempelkan label untuk memudahkan mengidentifikasi berkas yang ada di dalamnya. Beberapa filing cabinet memiliki kunci khusus untuk menghindari pembobolan berkas yang disimpan. 2. Rotary. Rotary adalah alat kearsipan untuk menaruh berkas dan bisa digerakkan secara berputar. Jenis ini memang dirancang dengan sedemikian rupa untuk tujuan bisa menampung berkas lebih banyak dari lemari biasa, termasuk filing cabinet di atas. Dan hanya dengan memutar alat ini, pekerjaan bisa dilakukan lebih mudah dan cepat. Penggunaan rotary ini bisa membantu dalam memaksimalkan penggunaan lantai di ruang kantor. 3. Lemari arsip. Lemari arsip memiliki fungsi sama seperti filing cabinet tadi, namun bentuknya lebih mirip ke almari-almari pakaian. Dan penyimpanannya pun tidak dilakukan seperti filing cabinet. Penyimpanan pada lemari arsip ini biasanya dengan cara memasukkan berkas ke dalam opener, lalu diletakkan secara berdiri, menyamping. Meskipun sebetulnya bisa juga ditumpuk langsung secara mendatar seperti filing cabinet di atas, lemari arsip biasanya terbuat dari besi atau kayu yang dilengkapi dengan daun pintu. 4. Rak-arsip. Rak-arsip adalah alat pengarsipan dengan menyusun berkas secara lateral atau menyamping. Berkas-berkas ini bisa dikelompokkan dulu, lalu dimasukkan ke opener atau kotak arsip sesuai dengan pengelompokan. Masing-masing kelompok bisa ditempelkan dengan label nama untuk mempermudah pengelolaannya. 5. Map arsip atau map folder. Map dapat digunakan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang tidak terlalu banyak, dapat berkisar dari 1 hingga 50 lemari. Jika menyimpan terlalu banyak berkas di dalamnya akan sulit untuk ditutup, karena memang fungsinya untuk menyimpan sedikit berkas. Map arsip ini bisa terbuat dari kertas dan plastik. Terdapat beberapa jenis yakni stop map folio, map snail hector, map folder, dan hanging folder. 6. Opener. Opener ini seperti map folder, yakni untuk menyimpan berbagai surat dan dokumen. Namun kapasitasnya lebih besar dan di dalamnya terdapat ring binder untuk menjepit berkas-berkas. Untuk itu, sebelum menaruh berkas ke dalam opener, perlu melubanginya menggunakan perforator. Alat ini terbuat dari materi yang tebal dan cukup kuat untuk diletakkan secara lateral. 7. Stapler. Stapler adalah alat untuk menyatukan beberapa lembaran kertas dengan mengikatnya dengan isi staples. Alat ini sangat sederhana, cukup digerakkan dengan tangan untuk menekan isi staples yang berbentuk U untuk mengikat sejumlah lembaran kertas. Jenis-jenis stapler menurut fungsi dan kebutuhan. Pertama, stapler ukuran kecil, maksimal 10 lembar kertas. Kedua, stapler ukuran sedang, maksimal 20 lembar kertas. Dan yang ketiga, stapler ukuran besar maksimal lebih 20 lembar kertas. 8. Perforator adalah alat yang biasanya digunakan untuk membuat lubang di tepi kertas, namun dapat pula digunakan untuk melubangi arsip. Alat ini penting dalam peralatan pengarsipan karena dibutuhkan ketika ingin memasukkan berkas ke dalam opener. Lubang yang dibuat
perforator biasanya memiliki diameter 5 mm. Perforator memiliki beberapa jenis berdasarkan lubang yang dimilikinya, dimulai dari 1 lubang, 2 lubang, sampai 5 lubang. 9. Label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada pengelompokan kertas, lalu dapat ditempelkan pada bagian folder. Kalian juga bisa mencetak stiker label sendiri sehingga label terlihat menarik dan bagus. Namun, untuk menghemat biaya, kalian bisa menggunakan sticky note untuk ditempelkan sebagai pengingat. 10. Alat sortir. Alat sortir biasa digunakan untuk memisahkan surat-surat untuk disimpan ke folder masing-masing. Di industri percetakan, alat ini sering digunakan untuk menyusun surat atau fakturi yang memiliki beberapa rangkap. 11. Guide. Guide adalah lembaran kertas yang digunakan untuk sekat atau pemisah bagian-bagian dokumen. Guide bisa dibuat dengan berbagai ukuran sesuai dengan ukuran berkas. Kertas yang digunakan untuk guide biasanya kertas tebal atau karton. Guide sendiri memiliki 2 bagian penting yang perlu dipahami. Yang pertama, tab guide adalah bagian yang menonjol dan memiliki label tulisan untuk menandakan pengelompokan dokumen. Kedua, badan guide, bagian di mana dokumen diposisikan sehingga rapi dan mudah dicari. Guide digunakan pada bagian depan tumpukan dokumen yang berada di filing cabinet, atau jika menggunakan ordner, bisa menyisipkan di antara ordner sehingga pengelompokan mudah dicari. Guide tersedia dalam berbagai ukuran A4 atau folio, dan bisa dibuat custom sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan besarnya dokumen yang dimiliki. 13. Stop map. Stop map adalah alat kearsipan seperti map folder berbahan dasar kertas.